Ibu share screen dulu seluruh layar. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh ternyata sinyalnya sangat lemah. Udah kelihatan layar ya? Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bapak Ibu Guru peserta kegiatan diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak di Bandung tanggal 10 Februari tahun 2023. Nah, ini saya kebetulan pada kesempatan ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi dalam kesempatan ini saya mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Topik pembahasan atau topik pengimbasan atau topik diseminasi yang akan dilaksanakan hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ini keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, pada saat ini kita bahas dulu yang ke-1 dan kedua yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju nggak dengan pernyataan misalnya gini? Yang pertama, hukuman, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Kalau menurut Bapak Ibu? Tergantung dari jenisnya, Bu. Tergantung dari jenisnya ya. Jadi tidak selalu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya. Kadang-kadang hukuman dapat maksudnya itu menimbulkan dendam pada anak, akhirnya hilang rasa empati kepada guru ya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan, kalau seandainya pemberian hukuman itu dengan hal positif seperti misalnya membaca kemudian membersihkan halaman sekolah, positif nggak ya kalau misalnya membersihkan halaman sekolah. Kemudian menurut saya kalau hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau seandainya kita memberikan hukuman misalnya tuh anak misalnya datang telat, udah suruh baca misalnya tuh ini surat misalnya surat Al-Waqiah 1 surat gitu sampai selesai gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau saya sih cenderung setuju deh, Bu. Setuju ya kalau hal positif. Kemudian yang ketiga kalau misalnya bagaimana kalau seandainya saya memberikan penghargaan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya gini, kalau dalam pelajaran kimia biasanya kalau misalnya setelah menerangkan saya memberikan kuis, kemudian setelah itu saya memberikan misalnya tuh hanya sekedar ini sih satu buah coklat bembeng atau misalnya sirup queen bagi yang misalnya tuh nilainya di atas skornya itu misalnya tuh di atas skor 80 jadi juara 1 2 3 lah gitu. Tapi jumlahnya misalnya tuh skornya tuh banyak gitu yang berdekatan gitu yang jumlah nilainya tuh misalnya tuh yang jumlah yang benarnya itu lebih dari 70 ke atas gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu?
Apakah itu Ibu, Setuju, Bu. kalau misalnya saya ini apa sih melaksanakan hal tersebut, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju, Bu. Karena memang di teori belajar juga ada. Memberikan penghargaan untuk meningkatkan Iya, motivasi belajar siswa. Oke. Nah, iya. eh, berbicara tentang disiplin, apa sih makna dari disiplin? Ini menurut bahasa Latin disiplina artinya belajar. Jadi makna dari kata ini disiplin ini merupakan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang dia bisa menggali potensinya untuk mencapai suatu tujuan, kemudian dia juga bisa menghargai apa yang dia lakukan. Tapi tidak semua dalam budaya kita itu disiplin itu memiliki makna yang positif. Jadi makna kata disiplin ini kadang-kadang sudah berubah. Jadi di beberapa daerah sudah berubah. Jadi disiplin itu dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kalau orang lain mengharapkan dia itu patuh terhadap kita. Jadi si disiplin ini cenderung menimbulkan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai, tapi ini jadi karena rasa takut, atau misalnya tuh untuk bukan karena untuk suatu tujuan mulia, tapi karena rasa misalnya tuh ya untuk dapat nilai takut kerat. Intinya sih pada karena takut misalnya tuh akan hukuman, atau misalnya tuh karena misalnya ada sesuatu misalnya tuh ancaman, misalnya tuh nilainya kecil gitu ya. Nah, menurut paradigma stimulus respon dan teori kontrol, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi menurut teori stimulus kontrol, kita itu berusaha mencoba untuk mengubah orang lain agar dapat berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain, ya, pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi beda ya kalau misalnya stimulus respon itu memaksa orang lain untuk berpandangan yang sama terhadap kita. Tapi kalau teori kontrol justru sebaliknya, kita berusaha orang lain itu punya pandangan yang lain terhadap dunia. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk itu biasanya dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi dia misalnya tuh pembohong, maka itu dia melakukan kebohongan karena dia memang telah melakukan jadi artinya kita menilai bahwa sifat atau misalnya kelakuan pembohong anak itu kan kita anggap sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi anak kalau misalnya berbuat bohong pasti ada tujuannya. Kenapa dia bisa begitu? Bisa jadi misalnya tuh menyelamatkan, atau misalnya tuh dalam posisi karena dia sedang mendapatkan ancaman, atau untuk menyelamatkan diri. Kemudian yang berikutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa aja mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya lagi kita bisa mengontrol orang lain, sedangkan kalau menurut teori kontrol kita nggak bisa memaksa orang lain atau memaksa siswa ya gitu. Jadi hanya siswa yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian untuk stimulus respon ini biasanya ada pemaksaan pada saat misalnya kita melakukan misalnya itu ada tagihan yang harus kita yang harus siswa selesaikan. Kalau misalnya ternyata targetnya tidak tercapai, maka cenderung kita memaksakan kehendak pada anak itu biasanya yang biasa saya sendiri mungkin lakukan. Sedangkan menurut teori kontrol, nah justru seharusnya itu kita melakukan kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Gimana supaya misalnya itu tujuan itu tercapai, tagihan itu tercapai dengan baik. Nah, kemudian menurut stimulus respon juga, kalau misalnya kita punya target sesuatu, maka pikirannya itu kalau seandainya misalnya itu siswa melaksanakan tagihan yang kita lakukan, maka kita berpikirnya itu ya saya sudah bisa mengendalikan siswa gitu, jadi berarti saya menang. Tapi kalau misalnya siswa tidak bisa dikendalikan, maka berarti saya kalah gitu. Nah, tapi dalam teori kontrol justru kita berpikirnya kalau seandainya ada sesuatu target tagihan yang harus diselesaikan oleh siswa, berarti dua-duanya sama-sama memiliki kemenangan gitu. Lanjut.
Ini saya tidak slide lebar ya karena suka nge-lag gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi tentang nilai-nilai kebaikan universal. Nah, nilai-nilai kebaikan universal itu biasanya merupakan sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh masing-masing individu. Jadi, nilai tersebut biasanya bersifat umum atau universal. Universal itu artinya apa? Jadi bersifat misalnya tuh lintas bahasa, kemudian suku bangsa, agama ataupun latar belakang dari misalnya itu keluarga atau kondisi yang berbeda-beda. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang mengemukakan tentang teori kontrol pada tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai kebaikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri itu akan terbangun. Jadi dengan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia itu lebih mudah dicapai gitu ya. Nah, nilai kebaikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia juga kita punya, yaitu jadi nilai-nilai kebaikan selain nilai universal, kita juga memiliki nilai kebaikan yang ingin dicapai oleh siswa atau anak-anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana isinya itu misal yang pertama adalah beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis, jadi kritis berpikir, kemudian berkebinekaan global, kemudian juga gotong royong dan kreatif. Nah, menurut teori motivasi perilaku manusia, yang namanya suatu keinginan atau motivasi biasanya muncul dari berbagai sumber. Misalnya kalau motivasinya dari luar, maka kita kenal dengan motivasi eksternal. Biasanya motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak melaksanakan sesuatu, maka kita akan dapat hukuman. Sehingga motivasi siswa untuk melakukan suatu tagihan itu datangnya karena pengaruh eksternal, karena takut hukuman, sehingga kalau misalnya tidak melaksanakan maka timbul misalnya itu ketidaknyamanan pada diri siswa. Kemudian yang kedua, motivasi ini salah ketik. Yang kedua adalah motivasi eksternal juga. Ini misalnya motivasi yang kedua, misalnya kalau misalnya siswa diberikan tagihan, maka misalnya tuh dia akan melakukan tagihan tersebut, tapi ada tujuan tertentu, yaitu tujuannya adalah misalnya untuk seperti tadi yang saya sebutkan. Contoh misalnya saya memberikan kuis, kemudian diiming-imingi misalnya itu penghargaan, nanti kamu dapat misalnya itu silver queen ya gitu. Maka motivasi dia untuk menyelesaikan atau berusaha menyimak materi dengan baik itu karena memang ada motivasi dari luar, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya di sekolah guru datang tepat waktu, kemudian guru mengajar dengan baik, kemudian pokoknya guru aktif, rajin melaksanakan segala aktivitas itu karena ada iming-iming dari institusi bahwa seandainya kita melakukan yang terbaik, yang sesuai harapan dari institusi, maka kita akan mendapatkan imbalan. Nah, beda lagi dengan motivasi internal. Ini adalah tujuan dari disiplin positif, di mana motivasi internal itu datang dari diri sendiri. Jadi tujuannya hanya misalnya anak mengerjakan tugas, mengerjakan tagihan, atau guru misalnya itu mengerjakan segala sesuatu target yang diinginkan oleh institusi itu hanya satu aja yang dia inginkan, yaitu karena diri ini amat berharga. Jadi tujuannya hanya untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Jadi datang dari diri sendiri, akan tetapi cakap
buat memerintah diri sendiri. Artinya motivasi segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu bukan karena imbalan, kemudian bukan juga karena takut tidak nyaman atau hukuman, tapi itu semuanya dilakukan terlepas dari perintah. Jadi dia melakukan segala sesuatunya itu atas dasar kesadaran sendiri atau perintah dari dirinya sendiri. Nah, saya ingin memberikan satu kasus ya. Bapak Ibu bisa baca barangkali di sini baca kasus misalnya itu ada seorang ibu yang bernama Ibu Anas ya. Dia menyampaikan ini apa? Dia mengajar matematika. Kemudian ini ceritanya seperti ini. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Terus pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam atau misalnya tuh dia melakukan dia menggambar kemudian di buku pelajaran coret-coret. Nah, pada saat pelajaran matematika, guru matematikanya itu menanyakan kepada Iva dan otomatis si Ivanya ini menjadi gugup dan tak sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, tiba-tiba dia jadi gagap. Kemudian pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas jadi tertawa menertawakan dia. Melihat perilaku Iva yang gagap kemudian menjatuhkan tas karena terkejut. Nah, guru matematika ini yang namanya Pak Seno, dia membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakan Iva yang tergagap dan malu gitu karena kaget. Nah, dia malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa jadi suruh megang hidung gitu. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang dikemukakan oleh Pak Seno. Otomatis kalau misalnya ada perlakuan seperti itu kan reaksi anak-anak itu banyak. Jadi ada yang kemungkinan besar kalau misalnya di kelas bawah, kelas akan gaduh dan anak-anak pun akan tertawa melihat Iva di depan kelas. Karena sedang memegang hidungnya seperti Pinocchio lah, seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, tolong berikan tanggapan ya. Apakah Bapak Ibu setuju terhadap tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya tidak setuju, Bu. Oke, kenapa Bu? Menurut Ibu? Karena dengan begitu justru membuat Iva semakin gugup gitu dan kedepannya dia itu semakin tidak berani gitu untuk menjawab pertanyaan. Bahkan ketika Iva punya jawabannya pun kalau misalkan dia pernah mengalami hal seperti itu mungkin bakal buyar gitu. Jadi dia itu pertamanya buyar terus ya udah gitu nggak bisa menjawab. Dan bahkan kalau seandainya punya jawaban pun malas mengemukakannya karena takut salah ya. Ya, betul. Iya, Jadi betul, akhirnya Bu. Jadi timbul akhirnya tidak percaya diri atau bahkan tidak apa sih maksudnya itu tidak respect terhadap pelajaran tersebut ya. Kadang-kadang jadi tidak menyukai pelajaran tersebut. Kadang-kadang siswa itu menyukai pelajaran berawal dari suka dulu terhadap gurunya ya. Seperti itu. Nah, iya betul. Nah, oke, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua tadi siapa ya Bu? Siapa, saya cuma dengar suaranya tapi tidak melihat karena takut ininya nge-lag lagi kalau ditutup. Bu Ibu. Siska. Oh, Ibu Siska. Terima kasih Bu Siska. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, ini belum dijelaskan tapi kira-kira aja menurut Bapak Ibu, apakah ini itu hukuman atau konsekuensi? Pilihannya. Saya Bu, Ya. sepertinya hukuman kalau seperti itu. Alasannya Bu? Karena untuk konsekuensi itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan si peserta didik. Tapi kalau hukuman ini tidak sesuai dengan kesalahan atau kekurangan dari peserta didik. Okay. Jadi tidak sejalan dengan apa yang dilakukan peserta didik. Okay. Terima kasih. Ini kalau saya tebak ini Bu Marwa ya? Bu Fatma, Bu. Salah berarti Bu Fatma. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Kira-kira kita apa sih? Kita sama-sama belajar untuk membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah,
dari contoh kasus tadi, coba kita tebak aja nanti setelah itu kita ambil kesimpulan apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi dan alasannya apa. Jadi kalau yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi gitu, dipaksa. Kemudian membuat anak menjadi sakit, baik sakit fisik misalnya tuh kalau karena misalnya tuh berdiri lama di depan, ataupun sakit hati karena malu untuk jangka waktu, dan dia akan terus ingat pada jangka waktu yang lama. Kemudian kalau hukuman, dia akhirnya menjadi benci terhadap kedisiplinan. Kalau dikasih itu mungkin hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut tujuan guru mungkin untuk mendisiplinkan, tapi ujung-ujungnya yang diterima oleh anak itu bukan suatu untuk mendisiplinkan anak, hukuman tersebut justru malah dia jadi benci terhadap maksud mendisiplinkan anak yang diberikan oleh guru. Kemudian hukuman itu kadang-kadang ya gitu, suka nggak suka, mau nggak mau, terpaksa dia harus berdiri di depan, jadi bersifat paksaan. Kemudian hukuman juga akhirnya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri gitu. Jadi daripada saya malu harus berdiri di depan kelas, lebih baik saya nggak usah masuk sekalian gitu, nggak usah masuk pelajaran matematika misalnya, kajian naik kelas lah kasarnya begitu, daripada saya malu misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya timbul konsep diri yang buruk gitu, daripada malu gitu lebih baik nggak usah masuk aja, padahal itu adalah merugikan dirinya sendiri. Kemudian anak juga jadi belajar menyembunyikan kesalahan karena misalnya tuh malu, pokoknya mah nggak masuk aja, padahal dia benar, dia tuh saat itu hilaf, tapi karena takut dihukum akhirnya cenderung dia kalau next ke depannya dia bersikap kalau misalnya melakukan suatu kesalahan dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Kemudian respon siswa juga dia akan menjadi marah, nggak terima, kemudian bersalah, kemudian memiliki rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai ya. Jadi yang tadi itu betul ya tadi kata Bu Siska. Jadi yang kasus tadi itu berarti dikategorikan adalah hukuman. Nah, adapun konsekuensi itu suatu tindakan dikatakan konsekuensi bila memang sama harus terjadi, tapi tidak menyakitkan. Jadi udah ketebak sama anak itu gitu. Wah, kalau misalnya saya terlambat pasti ini dapat teguran misalnya seperti itu. Jadi itu merupakan konsekuensi. Kemudian anak jadi merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya, tapi dia menyadari ya, dia menghargai bahwa kita harus disiplin gitu. Kemudian stimulusnya juga stimulus tanggapan. Jadi dia menanggapi akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian juga setelah itu siswa menjadi terdorong untuk menyesuaikan next di masa yang akan datang, saya nggak boleh telat lagi misalnya seperti itu. Kalau misalnya diberikannya misalnya itu konsekuensinya tahu gitu sebelumnya gitu. Kemudian konsep diri jadi baik otomatis ya karena menyadari. Kemudian anak juga belajar untuk mematuhi peraturan. Dan sebenarnya kalau terlambat dia sudah tahu ketinggalan pelajaran karena ditegur, jadi waktunya misalnya molor-molor, dan itu juga akan dirasakan siswa menjadi tidak nyaman nanti pas waktu masuk misalnya itu diasingkan, tapi untuk sementara waktu. Nah gitu. Jadi yang tadi itu yang kasus IVA ada masuknya hukuman ya. Nah, ini saya bisa geser nggak ya? Ini beberapa contoh, harusnya ditutup dulu. Bu, kelihatan nggak? Bentar. Ini saya pengen misahin dulu. Nah gini, ini ada beberapa contoh. Saya sengaja geserkan dulu. Kalau menurut Ibu, ini ada contoh-contoh tindakan guru. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga kadang-kadang seringnya salah lagi. Ini teh hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kalau misalnya mencatat 100 kali masuknya hukuman atau konsekuensi? Kita bahas bareng-bareng aja, kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, kalau dia diminta untuk mencatat 100 kali, menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Karena dia datang ke sekolah, akhirnya dikasih hukuman seperti itu, dikasih tindakan, bukan hukumannya, tindakan seperti itu. Menurut Bapak Ibu itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Menurut saya hukuman, Bu. Hukuman ya. Hukuman ya boleh. Oke. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Atau saya sebutkan aja ya Bu ya yang ada di sini aja supaya Mas itu nggak ini tebak aja lah gitu. Yang kedua misalnya Bu Marwa ya,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu konsekuensi atau hukuman? Menurut Bu Marwa. Hukuman, Bu. Oke, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Pak Asep? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kemudian kalau mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Ibu Siska? Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Ibu Fatma? Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Siapa lagi nih sekarang? Ibu yang belum tuh siapa ya? Saya, Bu. Ya, kalau menurut Ibu apa, Bu? Konsekuensi, Bu. Ibu konsekuensi. Kemudian Ibu, punten Ibu siapa, Bu? Zuha, Bu. Oh iya, Ibu Nurul. Oke. Yang terakhir, Pak Asep lagi aja lah. Kalau lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, menurut Pak Asep apa, Pak? Hukuman kayaknya, Bu. Kita cocokkan ya, betul tidak? Ternyata kalau yang pertama mencatat di dalam buku itu hukuman ya, karena terlambat datang sekolah. Jadi tidak sesuai ternyata. Kalau menurut saya sih konsekuensi, tapi ternyata ini adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir, ini juga hukuman. Kemudian push up juga hukuman. Kalau mengganti kertas karena dicoret-coret karena dia lakukan ya, karena dia lakukan, ini adalah konsekuensi. Kemudian kalau menumpahkan air karena tersenggol berarti nggak sengaja, ya konsekuensi ini udah jelas ya. Ini yang nomor 1 saya masih bingung sebenarnya ini hukuman atau konsekuensi. Jadi harus banyak belajar nih membedakan antara hukuman sama konsekuensi. Kemudian yang murid disuruh mengenakan sepatu, ini adalah hukuman jelas. Kemudian yang lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, ini ternyata konsekuensi. Kita harus belajar ke depannya Bapak Ibu untuk lebih mencermati apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Namun di teori yang disampaikan oleh William Gosen ini mengatakan bahwa ada 2 identitas yang jika seseorang memberikan suatu kegiatan ya. Jadi misalnya itu memberikan kegiatan memberikan tindakan, apakah tindakan itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Jadi identitasnya itu identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal itu adalah hukuman, dan kalau untuk identitas sukses itu adalah disiplin. Jadi makna kalau kita misalnya tuh menyelenggarakan atau misalnya tuh mendisiplinkan anak, maka ada 2 kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk perbedaannya tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau hukuman sama konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi sifatnya kalau hukuman itu cenderung negatif ya, tapi kalau konsekuensi itu netral. Nah, kalau restitusi ini beda lagi. Restitusi itu positif. Positifnya karena apa? Jadi restitusi itu siswa diberikan pilihan. Kemudian tindakan yang kita lakukan juga menguatkan siswa dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kemudian karena diberikan pilihan, maka dia akan bisa menguatkan nanti suatu saat di masa yang akan datang saya tidak melakukan lagi seperti itu karena diberikan pilihan. Kemudian korban yang misalnya tuh ya yang buah dari pekerjaan anak akan mendapatkan ganti. Terus siswanya juga mendapatkan penguatan dari korban itu sendiri. Kemudian murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilaku yang dia lakukan. Kemudian siswa juga akan fokus pada pemecahan masalah. Jadi bukan pada ininya, bukan pada subjek yang memberikan kedisiplinan, tapi dia akan fokus bagaimana menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalimat-kalimat yang bisa diutarakan oleh guru. Kalau hukuman kan
ini peraturan, kamu harus menggunakan misalnya tuh kamu harus menggunakan sepatu. Kalau misalnya konsekuensi, apa peraturannya? Kamu tahu kan gitu misalnya tuh kamu mampu tidak melakukannya. Terima kasih gitu. Itu berarti di tengah-tengah ya. Tapi kalau restitusi kita menanyakan, kalau seandainya kan siswa sudah tahu bahwa misalnya tuh kalau pakai ke sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam. Nah, kita tanya kepada anak apa yang kamu yakini di sekolah gitu. Yakin itu maksudnya tuh atau misalnya tuh siswa melakukan suatu kesalahan misalnya memukul teman, dia sudah tahu bahwa itu tuh suatu kesalahan, tapi kita pada saat mendisiplinkan anak tuh pertanyaannya adalah apa yang kamu yakini setelah melakukan kegiatan tersebut, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi kita tanyakan, jadi masalahnya itu kita balikan kepada siswanya sendiri. Kemudian akibatnya si murid atau anak dia akan menghormati dirinya dan orang yang memberikan disiplin tersebut. Nah, kita lanjut, berarti kita dapat materi baru ya. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu bisa kembali ya setelah melakukan kesalahan itu kepada kelompoknya, kepada kelompok mereka. Jadi balik lagi ke kelas misalnya tuh, tapi dengan karakter yang lebih kuat karena dia paham bahwa akibat tindakan yang dia lakukan maka ada misalnya tuh ada harga yang harus dibayar. Next ke depannya maka dia tidak akan melakukan seperti itu lagi, atau dia tahu apa yang harus dilakukan sehingga membentuk karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi. Jadi bukan tindakan seperti bos dengan antara bos dengan antara majikan dengan bawahannya atau antara guru dengan siswa gitu. Jadi dari atas ke bawah. Tapi tindakan itu adalah tindakan kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusinya sendiri untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi kita secara tidak langsung membantu siswa berpikir bagaimana tentang orang seperti apa yang dia inginkan. Jadi caranya adalah dengan tujuan untuk maksudnya gini. Jadi kita kalau misalnya kita melakukan proses kolaborasi dengan siswa, otomatis kita secara tidak langsung mencari solusi untuk masalah. Jadi membantu mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu siswa untuk menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi untuk mencapai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalnya siswa mukul orang lain, kita nggak menjudge, tapi balikan lagi masalah itu ke dia, kemudian dia memberikan jawaban harus bagaimana, kemudian nah dia juga punya pemikiran, dia menghormati dirinya juga menghormati orang lain gitu. Setelah itu menyadari. Jadi sifat restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahannya. Kemudian juga memperbaiki hubungan, misalnya kalau memukul temannya, kemudian kita tanya solusinya seperti apa, otomatis dia punya jawaban sendiri, maka dia membuat kesepakatan dengan temannya sehingga otomatis dia memperbaiki hubungan dengan temannya sendiri. Kemudian restitusi juga tawaran, jadi bagaimana gitu apa yang akan dia lakukan, apakah misalnya tuh mau dibantu dia mau menyelesaikan ini sendiri atau dibantu oleh guru. Jadi bukan paksaan kamu harus begini seperti itu. Nah, restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi seandainya dipukul, bagaimana dia mukul temannya. Terus kemudian kita ajak berpikir seandainya itu terjadi pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kamu rasakan gitu. Jadi restitusi ini menuntun untuk melihat seandainya tindakan tersebut berbalik, maksudnya itu terjadi pada dirinya. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi siswa melakukan suatu kesalahan pasti ada alasannya, dan alasan tersebut merupakan atau timbul dari kebutuhan dasar yang tidak terakomodasi, jadi tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi restitusi biasanya timbul karena suatu desakan karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia kan ada 5 buah ya, nanti kita bahas berikutnya. Dan restitusi diri ini adalah cara yang paling baik untuk membangun sikap positif terhadap siswa.
Kemudian restitusi juga fokus pada karakter. Jadi gimana caranya membangun karakter siswa yang baik. Jadi bukan tindakan harus bagaimana. Nah, restitusi juga fokus pada solusi. Jadi mengajarkan kepada anak kalau seandainya kita melakukan kesalahan, maka si anak tuh berfokus apa ya kira-kira tindakan yang pantas untuk apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan tersebut. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah menyadari, dia kan akan ngomong sama temannya gitu, maaf ya atau gimana. Kemudian dia juga berusaha memahami temannya bagaimana bagaimana sakitnya misalnya tuh jika misalnya tuh siswa tersebut misalnya tuh memukul gitu. Jadi dia akan mengembalikan otomatis jadi ikut tempo salira lah ya. Jadi otomatis secara tidak langsung si murid itu setelah berbuat salah tahu gitu, sadar, dan kemudian dia bisa bergabung dengan kelompoknya lagi. Nah, berikutnya kita bahas tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, yang disebut dengan ada kalimat keyakinan kelas. Selama ini kita biasanya mendengar kalau di sekolah itu misalnya tuh ada suatu papan tulis di depan, atau misalnya itu di kelas, atau misalnya di depan pintu masuk sekolah ada masuk ke laboratorium atau masuk misalnya itu ke masjid, ada papan yang biasanya kita kenal dengan peraturan, misalnya harus datang jam 7 gitu. Kemudian kita sering mendengarnya itu, atau kalau misalnya ada kalimat seperti itu, jadi yang terpampang itu biasanya dituliskan dengan kata peraturan, bukan keyakinan. Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Dan kenapa kita kok kalau misalnya kita pakai helm, misalnya kita ambil contoh ya, misalnya yang pertama, kalau misalnya kita mau mengendarai roda 2, mau nggak mau gitu ya, sadar tidak sadar, otomatis kita harus menggunakan helm. Nah, biasanya kalau kita menggunakan helm ya, pada umumnya nih, termasuk saya juga, kalau nggak ada polisi mah nggak usah pakai, nggak usah pakai helm gitu. Jadi kita tuh pakai helm tuh cenderung karena takut ditilang sama polisi. Jadi itu lebih cenderung kita tuh karena ingin menaati peraturan. Kalau misalnya yang si pembuat peraturannya nggak ada mah ya kita tinggalkan aja. Padahal seharusnya kita tuh harusnya melaksanakan keyakinan bahwa menggunakan helm itu adalah suatu perbuatan untuk menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya. Contoh yang kedua, jadi kita sebenarnya harus yakin gitu. Jadi tidak harus ada peraturan, tapi kita harus yakin. Jadi kalau misalnya mengendarai kendaraan roda 2 ya otomatis harus dengan menggunakan helm karena untuk keselamatan diri kita sendiri, begitu ya harusnya gitu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kita harus menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jarak jaga 1,5 meter. Kalau misalnya masuk ke rumah sakit, atau kayak kemarin juga saya kasus, sekarang udah nggak pandemi, kemudian udahlah dari sekolah udah pandeminya udah hilang. Padahal sebenarnya kalau ada pandemi atau tidak pandemi, kan kita tidak tahu kalau seandainya kita berkumpul dengan anak desek-desek misalnya tuh anak lagi mengumpulkan tugas, kadang-kadang kita istilah bahasa Sunda mah diriung gitu ya sama anak-anak tanpa pakai masker. Nah, ternyata di antara anak-anak itu ada yang lagi pilek gitu. Kita tuh selama ini kita menggunakan masker karena takut aja gitu, takutnya ya itu ada peraturan harus menggunakan masker. Setelah pandemi berlalu maka kita lewat lagi, jadi maksudnya tuh padahal itu nyata gitu ya, kita yakin kalau seandainya tidak menggunakan masker di tempat publik atau banyak orang berkumpul, ada kerumunan ya, kita sadar bahwa kita yakin gitu, jadi ada ancaman yang ada ancaman terhadap diri kita ya. Jadi itu bedanya peraturan sama kenapa sih kita harus, mengapa kita tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan ya gitu. Jadi mengapa kita juga misalnya tuh memiliki peraturan harus datang tepat waktu, padahal kalau seandainya kalau seandainya kita yakin datang tepat waktu, kita bisa lebih prepare misalnya tuh untuk menyiapkan segala sesuatu yang harus kita lakukan, kemudian juga lebih tenang, tidak di jalan juga tidak buru-buru gitu. Tapi kita cenderungnya kalau misalnya datang tepat waktu tuh karena takut aja gitu ya gitu. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali lagi ke keyakinan-keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan. Jadi
hal-hal yang kita lakukan sebaiknya itu kita meyakini sesuatu daripada mengikuti peraturan gitu karena takut sesuatu gitu, karena takut peraturan, tapi meyakini bahwa hal-hal yang harus kita lakukan itu memang kita yakin dan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi kalau dilihat dari tentang budaya positif, maka lingkarannya peraturan kelas itu atau misalnya peraturan umum, peraturan itu adalah yang paling kecil. Jadi intinya kalau di dalam tingkat dalam ranah tingkatannya tuh paling rendah. Kemudian yang kedua, kalau kita misalnya tuh punya keyakinan, maka keyakinan itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan peraturan kelas. Kemudian kalau seandainya semuanya gitu, semua peserta atau siswa atau kita yang hadir dalam suatu komunitas kita meyakini bahwa memiliki tindakan yang sama, maka akan timbul maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan yang positif, maka dalam skala besar itu menjadi budaya positif atau ciri khas suatu daerah atau suatu wilayah gitu. Jadi cakupannya itu budaya positif itu terbentuk karena ada lingkungan positif yang jumlahnya lebih banyak karena ada keyakinan dari beberapa orang yang berkumpul di situ dan tidak hanya mengikuti suatu peraturan saja. Gitu. Nah, ini ada satu contoh ya, Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang bagian kiri atau yang bagian kanan. Misalnya yang kiri itu ada suatu sekolah, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang kanan itu kami, guru dan murid, saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sisi kiri atau sisi kanan? Kanan aja, Bu. Ya, yang kanan ya, otomatis karena sudah kelihatan ya. Kalau yang ini berarti ininya tuh dari kalimatnya juga cenderung pada kalimat perintah ya. Jadi yang disebut dapat kita simpulkan yang namanya peraturan itu selalu kembali kepada misalnya itu menggunakan kalimat perintah. Misalnya, kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau harus menunggu giliran. Jadi bergiliran kalau. Kemudian berikutnya gunakan masker. Jadi kalimatnya itu banyaknya itu kalimat perintah kalau peraturan. Kemudian menjaz gitu ya. Jangan berlari atau memerintah jangan berlari di kelas atau di koridor. Tapi kalau keyakinan kelas, kalimatnya tuh simpel, tanggung jawab, menghormati orang lain. Menghormati orang lain atau misalnya itu kalau misalnya kita hadir 15 menit sebelum waktunya nggak usah jadi jabarannya tuh lebih umum gitu. Kemudian kalau misalnya tuh tentang sesuatu tentang kekerasan, maka yang kita pikirkan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Jadi cakupannya tuh lebih luas dibandingkan peraturan yang sempit. Kalau misalnya tentang narkoba, maka tidak narkoba aja. Jadi kita berpikir tentang kesehatan, menggunakan masker dan lain-lain. Jadi kalau keyakinan itu skupnya lebih luas dibandingkan peraturan. Kalau peraturan itu spesifik gitu. Kemudian menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu cakupannya banyak gitu ya. Contohnya misalnya bergantian, menunggu giliran, atau misalnya menghormati itu misalnya tuh yang muda harus santun terhadap kalau berbicara terhadap yang lebih tua, itu juga merupakan contoh dari keyakinan gitu. Jadi keyakinan itu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan itu kalimatnya biasanya spesifik untuk kasus tertentu. Baik, sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama adalah rasa ingin diberikan atau mendapatkan kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan. Yang berikutnya adalah kebebasan,
Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Barangkali dari contoh ini, dari 4 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ada yang bisa memberikan contoh, misalnya kalau kebutuhan dasar manusia untuk kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira contohnya apa, Bu atau Pak? Kasih sayang atau diterima, misalnya tuh dalam kehidupan sehari-hari. Misal saya sebagai anak gitu disayangi dan diterima oleh orang tua, itu kan merupakan suatu kebutuhan, karena kalau misalkan dari orang tua itu tidak ada rasa kasih sayang atau diterima, agak sulit gitu Bu ketika masuk ke lingkungan masyarakat. Oke. Mungkin itu. Ya, jadi dicintai oleh orang tua, diterima oleh guru, diterima oleh temannya di kelas ya. Jadi mendapatkan pengakuan atau mendapatkan kasih sayang atau diterima. Kalau penguasaan kira-kira contohnya apa ya Bu ya? Saya sambil mengingat-ingat juga ini penguasaan ke contohnya apa gitu. Biasanya kalau yang saya ingat itu kalau penguasaan itu biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki potensi lebih gitu. Dia ingin dihargai, kemudian kalau misalnya dia jadi langsung aja ya. Jadi ciri-cirinya tuh ciri-ciri apa sih? Penguasaan biasanya itu terjadi pada siswa-siswa yang memiliki potensi atau kemampuan yang lebih. Misalnya dia kalau misalnya melakukan kesalahan, maka dia akan cenderung menjadi frustasi gitu. Jadi si anak itu ingin selalu menjadi yang number one gitu ya. Jadi penguasa ingin menguasai, misalnya itu di kelas dia ingin jadi ranking 1 gitu. Kalau misalnya salah aja satu, maka dia akan timbul depresi gitu. Nah, itu adalah contoh dari penguasaan. Kalau kesenangan Bu, bagaimana Bu? Ada yang bisa membantu saya? Kalau kesenangan apa ya kira-kira? Kesenangan Melakukan hobinya memang Bu. ya, gimana Pak Asep? Ya, bisa melakukan apa yang ia gemari, misal entah itu hobi. Ya, misalnya melukis ya, misalnya atau dia mengikuti kegiatan eskul yang dia sukai gitu ya, seperti itu. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang meliputi kesenangan. Kalau kebebasan kayak kemarin tuh, kebebasan anak-anak ya, kalau pas kemarin itu 2 minggu kemarin kan anak-anak SMA 2 kan sedang apa sih mempersiapkan event besar, jadi event tahunan yang sudah 2 tahun karena pandemi tidak dilaksanakan. Jadi dilaksanakan sih, tapi ininya apa sih dilaksanakannya secara online tapi kurang greget gitu. Apa sih F2L atau pentas seni tapi akbar, jadi dilaksanakan kegiatannya kemarin. Bapak Ibu pada lihat nggak di Pusenif. Jadi kegiatan pentas seni di SMA 2 itu bertahap Bu, dilakukan dalam, kalau misalnya ini kalau saya nggak salah tuh dilakukannya tuh 3 kali. Jadi pas waktu ulang tahun, kemudian ada pra F2L1, PE1, PE2, kemudian yang akbarnya itu dilakukan di luar gitu. Dan pada waktu PE1, PE2 juga anak tuh jadi sudah biasa, anak SMA 2 itu sudah biasa melaksanakan melaksanakan event organizer. Dia tahu misalnya tuh mengundang artis dari luar, kemudian nebak aja gitu. Padahal dari sekolah tuh udah tidak ada dana. Jadi mereka mencari dana sendiri, sponsor. Jadi sudah seperti itu. Nah, saya banyak melihat ya anak-anak kemarin pas waktu kegiatan-kegiatan tersebut, saya bandingkan gitu ya, ada beberapa anak yang saya ajar. Kalau di pelajaran kimia dia tuh nggak mau, ya seperti yang saya ceritakan, anak 11 IPA 1 itu kalau di kelas kalau untuk duduk manis dia tuh nggak bisa gitu. Tapi pada saat ada kegiatan-kegiatan akbar seperti itu, yang kegiatan outdoor, dia tuh jadi ketua, pokoknya jadi yang ininya apa sih, jadi pentolannya gitu. Dan dia dapat melaksanakan kegiatannya itu dengan sangat baik. Jadi memang dia memiliki potensi yang yang baik. Ternyata dia kegiatan lebih ke kinestetik ya, dibandingkan dengan kalau harus misalnya tuh dia duduk manis. Jadi belajarnya tuh belajar karena dia lebih senang dengan bergerak dibandingkan belajar di dalam kelas. Kemudian pada saat menjelang F2L itu, jadi namanya tuh pentas seni SMA 2 tuh namanya F2L, from to with love ya gitu. Nah, menjelang
3 hari menjelang menjelang event tersebut, itu tuh anak-anak tuh kemarin hari Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu, kelas tuh banyak yang kosong, apalagi hari Jumat. Satu kelas tuh cuma 3 orang, cuma 5 orang. Mereka tuh lebih interest gitu untuk melaksanakan kegiatan di luar gitu. Jadi dan memang oleh sekolah juga difasilitasi, dan saya lihat pada saat tiap ada kegiatan tersebut mereka tuh merasa bebas gitu mengekspresikan mengekspresikan dirinya gitu. Jadi akhirnya tidak hanya ini aja, tidak hanya siswa aja, guru juga ikut terjun di situ. Jadi itu adalah suatu kebutuhan, salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang menginginkan freedom gitu, kebebasan di luar. Kalau di sekolah kan ada jaim, nggak bisa nyanyi, teriak-teriak atau joget-joget, tapi di sekolah pada event tersebut, wah pokoknya lepas aja, lupa kegiatan tersebut, jadi lupa diri guru juga. Itu kita lagi di panggung besar gitu, tapi ya karena kita juga butuh butuh untuk freedom, ya lepas aja seperti itu ya. Jadi kembali, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Ya, semua yang kita lakukan pasti merupakan usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, nah hal itu sebenarnya dia itu sedang gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Contoh misalnya gini, saya punya beberapa pertanyaan. Ini siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Dijawab dalam hati aja ya Bapak Ibu. Kemudian nilai kebaikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kemudian kalau Anda menjadi orang yang idealis, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan? Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang ideal, maka karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan terjadi pada diri kita? Dijawab ya, tapi dalam hati aja. Kemudian berikutnya, apa pencapaian Bapak Ibu yang bisa dibanggakan selama ini? Kemudian dijawab ya dalam hati. Kemudian berikutnya, apa pekerjaan ideal menurut Bapak Ibu? Walaupun Bapak Ibu sekarang semuanya sudah menjadi guru, tapi mungkin di hati yang paling dalam, sebenarnya saya tidak mau menjadi guru misalnya gitu. Jadi coba jawab dengan hati kita sendiri, apa kira-kira pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu. Kemudian jawab lagi, cerita aja dari diri kita sendiri. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jadi pernah nggak Bapak Ibu mengalami misalnya itu adalah pokoknya bagian yang tidak terlupakan, dan saya merasakan puas, saya sudah melakukan suatu perbuatan yang membanggakan untuk diri kita sendiri, dan itu adalah puncak dari keberhasilan hidup saya. Oke, dijawab ya dalam hati sendiri aja. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang kita sebut dengan kira-kira apa ya Bu ya? Ada yang bisa jawab nggak? Menurut Bapak Ibu apa ya? Kalau ini dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu bisa menyimpulkan nggak kira-kira ini tuh apa sih sebenarnya yang bisa dirangkum? Kebutuhan dasar atau bagaimana Bu? Iya Bu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih Bu Siska. Kita lanjut ya Bu ya. Nah ini kita bahas yang terakhir, yang kedua, posisi yang terakhir. Ada 5 posisi kontrol untuk kita sebagai guru dalam melaksanakan dalam membimbing siswa. Kemudian posisi kontrol yang paling baik itu kita nanti manifest atau diimplementasikan dalam bentuk segitiga restitusi. Kita bahas dulu yang tentang 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol itu ada 5.
Kebaca nggak ya Bu ya? Ininya. Nah, posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang ketiga adalah manajer. Jadi posisi kita sebagai guru atau sebagai orang tua, kita dapat melaksanakan posisi kontrol tergantung pada tergantung pada keadaan atau mungkin masalah yang kita hadapi, atau juga tergantung motivasi kita buat apa sih kita melakukan hal tersebut. Nah, mungkin kita bisa jelaskan masing-masing. Tadi kalau misalnya penghukum, biasanya kita yang guru lakukan ya, biasanya kita berbuat apa saja sih, kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian kaitan dengan tadi yang disebutkan dunia berkualitas itu yang maksudnya ini Bu. Jadi kebutuhan tadi ya Ibu saya sebutkan ya tadi yang pertanyaan ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita yang ingin terjadi pada diri kita, dan secara tidak langsung otomatis kita tuh sudah membentuk dunia diri kita sendiri, membentuk dunia yang berkualitas gitu. Ini yang dimaksud pertanyaan saya yang tadi. Baik, kita balikan lagi. Jadi kalau untuk posisi ini penghukum, yang dilakukan oleh guru biasanya menjudge ya, menunjuk, menyakiti, menyindir, pokoknya mah ya gitulah, arogan dan kasar. Kemudian kalimatnya bisa, kalau kamu tidak melakukan tindakan ini ini perintah ini, awas ya. Jadi cenderung mengancam ya. Kemudian hasilnya akhirnya yang terjadi sih banyaknya siswa memang melakukan, tapi after that, maksudnya setelah itu dia menjadi memberontak. Kemudian kadang-kadang dia kalau misalnya dilakukan bersama-sama, dia tidak menyadari misalnya tuh saling menyalahkan satu sama lain, padahal bisa jadi misalnya tuh kesalahannya itu bukan kesalahan temannya tapi kesalahan dia gitu. Jadi sering cenderung melemparkan kesalahan pada orang lain. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, maka si murid itu kalau misalnya kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, maka si siswa itu biasanya meletakkan guru itu di luar dunianya. Jadi bukan impian guru yang ideal gitu. Kemudian kalimat siswa, maka dia akan mengatakan biarin aja, misalnya siswa kita dihukum saat ini, maka nanti juga misalnya itu nggak akan marah-marah lagi, ntar hilang sendirilah, bosan sorangan lah kasarnya seperti itu. Nah, dampaknya karena dia tidak menyadari atau cenderung negatif, maka siswa itu cenderung untuk melakukan kesalahan lagi karena kurang menyadari. Nah, itu adalah tipe dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya si guru teh berceramah gitu, kan ibu sudah bilang begini sehingga si anak tuh merasa ada timbul kekecewaan. Kamu sih kan ibu udah bilang, jadi ibu kamu misalnya teh ini kan ibu udah bilang dari awal waktu praktikum seperti kemarin, ini tuh asam tuh yang warnanya ini, kamu tuh harusnya menggunakan ini gitu, kan ibu udah bilang. Akhirnya ya dia si anak tuh jadi cenderung si anak tuh jadi merasa bersalah gitu, sehingga dia takut gitu, dia takut, kemudian dia takut untuk melakukan tagihan tersebut. Kalaupun misalnya tuh dia lakukan dengan terpaksa, dan kemudian dia juga ada perasaan karena kita sudah memperlakukan dia seperti itu, timbul rasa rendah diri. Nah, beda lagi kalau misalnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya kita membuat alasan-alasan untuk murid, misalnya ayo atuh singkarunya kak ibu, masa kamu gitu aja nggak bisa, please gitu, nanti ibu takut dimarah sama kepala sekolah. Nah begitu. Jadi biasanya itu tuh dampaknya atau hasilnya siswa tuh jadi ketergantungan gitu. Kalau misalnya tidak dirayu, dia tidak melaksanakan gitu. Kemudian murid juga dia meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia. Jadi dia merasa kalau misalnya tuh ini karena dianggap sebagai teman, dia menjadi mengidolakan guru tersebut. Dik dulu sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi untuk posisi kontrol, saya ulangi lagi. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman, dampaknya siswa itu biasanya ketergantungan. Jadi kalau misalnya tidak ada perintah atau misalnya itu instruksi dari guru, maka dia tidak akan melakukan. Jadi si guru itu meletakkan si siswa itu dia meletakkan guru di posisinya itu sebagai orang yang sangat penting gitu. Jadi kalau misalnya guru tidak memerintah, maka dia akan cenderung siswa itu menjadi pasif. Jadi saya pikir bapak ibu atau teman, jadi teman saya, jadi orang mah selalu menganggapnya menjadi enteng gitu. Nah, akibatnya si siswa itu menjadi lemah dan tidak mandiri karena selalu tergantung. Jadi kalau misalnya kita melakukan kalau misalnya kita memberikan instruksi, maka si siswa akan mengerjakan, kalau tidak ya tidak gitu. Jadi cenderung lemah. Nah, kalau untuk pemantau kita hanya misalnya pada saat praktikum hanya memberikan clue-cluenya saja, maka siswa misalnya itu melaksanakan sendiri, baca sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri. Guru itu hanya memantau dari kejauhan aja. Kalau seandainya ada yang tidak paham, siswanya itu bertanya, nyamperin ke kita. Kalau enggak ya pokoknya jadi posisinya tuh kita hanya melihat dari kejauhan terhadap apa yang siswa lakukan. Jadi titik beratnya siswa itu meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum yang harus dilaksanakan gitu, yang harus dilaksanakan, tapi siswa tersebut tidak berani misalnya tuh maksudnya gini, siswa tersebut dia melakukan berdasarkan instruksi tapi tidak berani misalnya tuh kalau seandainya melanggar melanggar tagihan atau tindakan yang harus dia lakukan gitu, jadi melanggar tersebut. Jadi titik beratnya kalau misalnya itu adalah suatu peraturan, maka siswa itu lebih cenderung takut ya terhadap sanksi atau ingin hadiah untuk dirinya kalau dia melakukan sesuatu. Halo? Ya? Ya? Oh iya, keluar? Kenapa ya? Sebentar. Oke, saya masuk lagi ya. Bentar. Ini lagi, saya screen lagi. Mudah-mudahan ke sore jadi tambah lancar. Sudah ini ya? Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya. Tadi teh sampai ke posisi ini ya.
posisi kontrol sebagai teman ya? Atau pemantau? Lupa lagi Bu, ke pemantau ya. Jadi terakhir tuh materi posisi kontrolnya. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer biasanya guru berbuat hal tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru itu biasanya mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian bertanya kalimat-kalimat yang nanti siswa menggali sendiri. Jadi apa yang diyakini, jadi keyakinan diri atau keyakinan kelas. Kemudian kalau misalnya kita tanyakan, kalau kamu misalnya melakukan suatu kesalahan, kira-kira apa yang kamu lakukan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, kemudian untuk memperbaiki diri dan memberikan penguatan. Kemudian siswa juga meletakkan dirinya sebagai individu yang sangat berharga, yang sangat positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi memposisikan dirinya tersebut merupakan suatu pribadi yang sangat berharga bagi dirinya sendiri. Nah, akibatnya biasanya siswa akan berpikir atau bertindak bagaimana ya caranya supaya saya kalau seandainya melakukan suatu kesalahan, saya dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, akibatnya atau dampak akhirnya siswa itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri dengan baik. Nah, berikut misalnya pernyataan-pernyataan yang biasa kita lakukan, misalnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka itu adalah yang mengatakannya itu adalah tindakan atau posisi kontrol sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum ya, karena menjudge. Ayolah, kalau ngajak seperti itu biasanya temen ya, ayolah lakukan demi saya misalnya gitu, demi nanti ibu takut dimarahin sama kepala sekolah, nanti ibu datang terlambat kayak gitu. Kemudian kalau apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, atau misalnya tuh apakah kamu ingin mendapatkan nilai kimia praktikum yang baik begitu ya. Nah, itu adalah posisinya misalnya praktikum kalau di lab kan praktikum tanpa dikasihkan aja LKPD-nya, kemudian diberikan clue-cluenya, itu berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Kemudian kalau misalnya sebagai manajer, kita memberikan masalah kepada siswa, tapi siswa diminta untuk menjawab atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pertanyaannya biasanya timbul, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau misalnya kamu selalu yang paling misalnya gitu ya kalimatnya, kamu selalu yang paling akhir kalau misalnya tuh menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Nah, dari 5 posisi tersebut, maka posisi yang paling bagus itu, maksudnya itu yang paling tepat untuk memberikan sikap positif terhadap anak adalah posisi yang ini. Jadi posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk melakukan posisi tersebut, maka ada tindakan yang harus kita lakukan yang disebut dengan tindakan restitusi. Tindakan restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa sih? Ada 3 tindakan yang kita lakukan. Yang pertama adalah yang paling bawah ini. Jadi yang paling bawah adalah kita melakukan tindakan menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu yang kita lakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, jadi berdasarkan prinsip untuk membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan kemudian berperan posisi menstabilkan identitas itu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal. Kalau kita menghukum anak kan identitasnya adalah tadi identitas gagal. Tapi kalau misalnya tadi memberikan misalnya tuh kita posisinya sebagai ini ya, balik lagi tadi dibaca ini. Nah, ini kalau penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka ini kita memberikan siswa suatu
identitas gagal. Tapi kalau untuk sukses, maka ideal kita lebih bagus lagi kalau kita bertindak atau memiliki posisi kontrol sebagai teman, pemantau, atau lebih bagus lagi itu adalah ini manajer. Karena kalau teman sama pemantau itu ininya apa sih, motivasinya itu cenderung ekstern dari luar. Tapi kalau posisinya adalah kita memposisikan diri kita guru sebagai manajer, maka siswa itu cenderung melakukan segala sesuatu itu karena motivasi intrinsik, jadi cenderung untuk menghargai diri sendiri. Sehingga untuk melakukan suatu tindakan atau segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, di mana peran identitas murid itu asalnya identitas gagal, kita rubah menjadi identitas sukses. Kemudian pada posisi menstabilkan identitas ini kita jangan mengkritik murid. Jadi jangan, seandainya misalnya siswa melakukan kesalahan, jadi kita jangan menjudge anak. Jadi jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal atau melakukan kesalahan. Nah ini pertanyaan yang bisa kita ajukan misalnya tuh bisa begini tindakannya ya pada saat menstabilkan identitas. Misalnya kamu setelah melakukan apa misalnya tuh, si anak tuh menjawab, dia tahu dia melakukan kesalahan. Nah mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan kepada pernyataan, bukan pertanyaan kepada anak, misalnya gini, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar, tapi dilanjutkan seperti itu. Atau manusia misalnya dia sudah ngaku melakukan kesalahan, jadi kita memberikan pernyataan misalnya manusia itu tidak ada yang sempurna, bla 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 dan seterusnya. Jadi memberikan penguatan, kita tidak bisa memperbaiki masalah ini, tapi gitu. Terus kemudian saya tidak menanyakan kesalahan Anda, misalnya tuh siswa, kita manggil anak yang sedang bermasalah atau melakukan kesalahan, tapi kita kalimatnya saya tidak menanyakan kesalahan Anda, tapi fokus bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Kemudian bisa saja misalnya kita menanyakan, apakah saat ini misalnya tuh kamu tengah menjadi orang yang baik atau yang salah untuk dirimu sendiri. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan pada posisi restitusi. Nah berikutnya tindakan yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kalau berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalau kita harus memvalidasi kebutuhan tindakan karena siswa melakukan tindakan tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan tertentu, misalnya kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang dilakukan guru pada posisi validasi tindakan yang salah ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon yang tadi ke proaktif gitu. Kemudian kita juga mengenali ya, kemudian mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid yang lain gitu pada rivalnya misalnya seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan, pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara. Nada suara kita itu tidak menghakimi atau tidak menjudge, tapi menciptakan sesuatu yang positif. Misalnya kamu bisa saja misalnya tuh bertindak lebih gegabah, misalnya siswa mukul temannya, terus dia tahu melakukan kesalahan tersebut, maka kita nggak langsung kamu kenapa, nggak begitu, nggak menjudge, tapi bisa aja misalnya kita mengajukan pertanyaan, misalnya kamu bisa saja misalnya tuh kalau ada temennya kenapa kamu mukul, pasti kan ada sebab. Kemudian kita respon, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, tapi misalnya gitu. Terus kemudian bisa menggunakan kalimat misalnya kamu melakukan kalau memukul teman itu pasti bukan tanpa sebab kan, pasti ada alasan tertentu misalnya gitu. Kemudian kamu melakukannya karena misalnya tuh dia mukul, pasti dia kan karena ada sebabnya ya, saya misalnya itu mempertahankan harga diri saya sendiri gitu. Jadi mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirinya. Kemudian berikutnya mungkin siswa tersebut bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Misalnya kita ajukan pertanyaan, bersediakah misalnya itu kalau siswa tersebut sudah melakukan suatu kesalahan, coba kita pelajari gitu, tindakan apa berikutnya. Nah jadi setelah itu kita
tindakan yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Nah, dalam keyakinan ini berdasarkan teori kontrol itu menyatakan bahwa kalau sifat dasar dari kita ya sebagai manusia itu cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi saat perilaku telah divalidasi, maka jadi maksudnya gini, saat perilaku telah divalidasi dan identitas suksesnya telah stabil, jadi karena udah divalidasi, kamu melakukan itu pasti punya alasan. Artinya kan kita membenarkan tindakan yang salah gitu. Nah, akhirnya timbul respon dari siswa. Jadi timbul maka responnya siswa sudah siap mengaitkan keyakinannya dia melakukan kesalahan karena tindakan yang apa gitu, yang salah yang dari yang lain. Sehingga kita bisa mengajukan pada posisi ini, pada posisi menanyakan keyakinan itu dengan cara misalnya tuh mengajukan pertanyaan misalnya tuh sebagai keluarga, sebagai kelas, sebagai orang tua gitu. Apa yang kita yakini misalnya tuh gitu. Kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan, mukul, apa yang setelah memukul itu apa yang kamu yakini gitu. Nanti siswa akan merefleksi diri sendiri. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati gitu. Peraturan di sekolah itu sebenarnya bagaimana kalau misalnya tuh kita bergaul dengan teman. Dia akan merefleksi diri sendiri. Kemudian pertanyaan contoh lain misalnya itu seperti apa sih gambaran sebuah kelas, sebuah sekolah atau sebuah pertemanan yang ideal bagi kamu misalnya gitu. Kan idealnya mah walaupun misalnya itu teman melakukan suatu kesalahan, kita sebaiknya tidak membalas kesalahan tersebut dengan hal yang sama gitu. Jadi atau pertanyaan lain misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Apakah kalau seandainya teman kamu melakukan suatu kesalahan kita balas lagi dengan kesalahan yang sama, berarti sama aja dong gitu kasarnya. Kalau dengan melakukan kita memberikan pertanyaan tersebut, memberikan pertanyaan seperti ini misalnya tuh, kamu ingin menjadi orang seperti apa gitu, maka siswa akan merefleksi dirinya sendiri gitu. Seperti itu sehingga pada saat kita melaksanakan segitiga restitusi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah itu, jadi kalau seandainya siswa melakukan suatu kesalahan, maka perilaku yang salah itu harus dikaitkan dengan nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju gitu. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi kita harus mengajukan kesediaan siswa yang sedang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, pada saat kita menyelesaikan masalah sebisa mungkin relevan atau berhubungan dengan masalah yang ada. Jadi jangan misalnya tuh memberikan percontohan yang terlalu menyimpang. Jadi siswa tuh supaya tidak bingung. Kemudian yang keempat misalnya yang harus kita sepakati atau hal-hal yang harus kita ingat itu perlu adanya usaha. Jadi perlu adanya usaha perbaikan dari siswanya sendiri. Jadi kalau sudah melakukan suatu kesalahan, dia perlu usaha. Setelah melakukan kesalahan itu dia harus ngapain gitu. Misalnya minta maaf Kak, atau misalnya tuh ada harga yang harus dibayar lah kasarnya begitu kalau rusak, kalau bagaimana. Kemudian juga misalnya yang terakhir yang harus kita perhatikan pada saat melakukan segitiga restitusi ini, tujuannya adalah untuk mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan. Jadi misalnya tuh kita dedikasikan waktunya. Kapan kamu mau melakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah itu hal-hal yang harus diperhatikan kalau seandainya kita melakukan segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi ini, diharapkan kita sebagai guru itu dapat menerapkan posisi kita sebagai manajer idealnya. Gitu. Jadi posisi yang terbaik ternyata posisi manajer, tapi kadang-kadang banyaknya mah saya sendiri banyaknya menghukum, kemudian atau kalau yang paling lunak mungkin sebagai teman gitu atau pemantau gitu yang lebih seringnya. Tapi kalau misalnya tiap guru itu kan memiliki, termasuk saya sendiri gitu, cenderungnya tuh pribadi saya tuh seperti apa. Kalau seandainya berubah misalnya tuh hari ini ibu seperti apa, kemudian besoknya melakukan hal yang berbeda dari yang lain. Kadang-kadang saya pernah melakukan seperti itu ya.
maksudnya bukan saya sendiri, tapi saya menyampaikan gitu, menyampaikan ilmu ini, mendiseminasikan ilmu ini kepada teman yang biasa dia selalu melakukan suatu kedisiplinan terhadap anak itu dengan cara sebagai penghukum. Tiba-tiba dia melakukan kegiatan segitiga restitusi gitu. Jadi maksudnya itu sebagai manajer. Si anaknya tuh saya tanya gitu ya, si anak tersebut saya tanya, gimana tanggapan kamu, ibu cina si Bu Anu teh lagi ini lagi sakit, jadi aneh gitu. Jadi mungkin kalau seandainya kita mau berubah, maka dari 5 posisi itu kita harus melakukannya. Jadi refleksi ke diri, kita banyaknya selama ini tuh banyaknya apakah orang yang frontal atau yang sangat baik gitu. Kalau seandainya biasanya frontal, maka kita harus melakukannya itu sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa langsung gitu. Ya, jadi melalui segitiga restitusi ini diharapkan harapan baiknya nanti siswa menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian juga si siswanya itu nanti akan membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, kemudian siswa juga memiliki percaya diri dan kemudian mandiri dan merdeka gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk contoh segitiga restitusi dalam video ya, saya akan membagikan contohnya. Ini sebentar. Ini saya share lagi ya, share videonya. Nggak tahu nih bisa kebuka atau tidak. Ini sebagai yang terakhir aja. Ini kalau seandainya bisa dibuka. Bentar. Nah, ini mungkin. Bisa dilihat Bapak Ibu, ininya videonya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Woi, lu punya mata nggak? Lari bang, lari. Temen cewek? Kedengeran nggak Bapak Ibu? Enggak, Bu. Oh ya. Ini saya, kok nge-lag ya? Ntar. Saya coba lagi. Ini saya coba menerapkan segitiga restitusi di sekolah bersama dengan anak-anak. Woi, lu punya mata nggak? Lari bang, lari. Temen cewek? Ibu punten masih belum kedengaran. Oh, belum kedengaran ya? Iya. Tapi di saya udah jelas ya. Cukup, tahu nggak cukup? Ini kedengaran nggak? Harus ada Sudah terdengar? tidak, Bu. Ya? Belum terdengar. Oh, belum kedengaran suaranya sama sekali ya? Hai Randy, apa kabar? Iya, Bu. Tidak. Oh, kenapa ya? Apa wajahnya kok ditekuk gitu? Nge-lag berarti ya? Atau saya bagikan aja ininya ya, drive-nya ya? Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya nanti di ininya. Sambil saya tayangkan, kemudian Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Iya, Bu. Boleh. Ya. Ini belum saya upload sengaja karena ini modal modal untuk nanti di-upload berikutnya. Gitu. Jadi kalau ibu dalam posisi kamu juga ibu pasti akan melakukan. Enggak Bu, udah saya kirim ke grup. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mukulnya. Gitu. Terus kenapa kok sampai mukul gitu? Karena saya tidak terima. Randy, apa kabar? Kenapa wajahnya kok ditekuk gitu? Ada apa nih? Bisa cerita? Tadi itu kan aku tuh lagi jalan sama cewek aku, terus ada orang kayak dia tuh kayak nyenggol gitu loh Bu, kayak diserang gitu padahal jalan tuh dia. Terus saya kesel banget, jadi agak bete. Gitu. Jadi kalau ibu dalam posisi kamu juga ini pasti akan melakukan. Posisinya menstabilkan identitas. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Mukul dia. Mukulnya.
disenggol secara tiba-tiba gitu loh. Gitu. Jadi kamu bertindak seperti itu pasti punya tujuan dan maksud tertentu kan? Iya. Alasannya apa selain itu? Nah, saya nggak terima lah Bu, kayak pacar saya disenggol gitu. Kayak masa cowoknya nggak bertindak gitu kan, kayak jadi cowok kayak nggak bisa gitu jagain ceweknya gitu. Oh begitu. Jika ibu dalam posisi kamu, pasti ibu juga akan melakukan tindakan yang sama sih. Ya sih Bu, untung aja aku nggak kayak tindak lebih jauh lagi gitu kan. Iya gitu deh. Pantas saja kamu emosi seperti itu. Untung kamu tidak melakukan tindakan yang lebih mainstream lagi. Ya sih Bu, aku sebenarnya nggak suka berantem. Aku tuh emang kayaknya hidup damai gitu. Tapi karena emang keadaan memaksa untuk aku melakukan hal seperti itu, jadi aku melakukannya gitu Bu. Dan lagi melanggar peraturan sekolah loh Bu. Good job nak, kamu masih bisa bersabar. Ya seperti yang saya katakan tadi Bu, saya tuh nggak suka berkelahi dan melanggar peraturan sekolah. Kamu yakin apa yang dikemukakan barusan adalah benar? Iya lah Bu. Oke, ibu setuju. Tapi ada satu hal yang harus kita sepakati bersama. Kalau seandainya kita sedang emosi, ya. Menurut kamu apa? Menurut saya sih kita harus bela diri lah sih Bu. Betul. Kira-kira langkah apa yang kamu lakukan selanjutnya? Kamu berniat menyelesaikan dan memperbaiki masalah ini atau tidak? Ya mungkin saya bakal selesaikan secepatnya Bu, biar ya tidak ada masalah lagi. Biar tidak berkepanjangan ya masalahnya. Oke. Kira-kira apa tindakan yang akan kamu lakukan? Ya mungkin saya bakal meminta maaf padanya karena saya sudah memukul dia dan memarahi dia. Oke, good job lah ya. Kalau gitu, apakah harus dibantu atau bagaimana? Oh itu nggak usah Bu, biarkan apa dia yang menyelesaikan semuanya. Good job lah. Baik, kalian berdua masuk ke sana dulu. Jadi ceritanya ini ada pemalakan di WC. Suaranya masih tidak terdengar, Bu? Ini maksudnya jadi hanya ngira-ngira aja ya, nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya Bu ya contohnya, contoh dari segitiga restitusi. Kameranya dibully mungkin ayo. Waalaikumsalam. Kenapa wajahnya kok merah gitu? Emang kayak gini Bu wajah saya. Oh ya? Pak, kemarin atau tadi ya? Ibu dengar kabar. Katanya di toilet belakang itu ada kejadian. Kalau dari mana Bu? Ada deh, cerita. Bisa cerita? Mau cerita sama Ibu? Iya sih, tadi aku malas. Soalnya Ibu tuh kan minjem duit aku, tapi sampai sekarang tuh nggak dibalikin. Jadinya aku malas. Gitu. Kalau Ibu dalam posisi kamu, mungkin bisa saja Ibu melakukan hal yang serupa ya. Terus apa yang kamu lakukan saat itu? Iya, jadi tadi aku ngikutin Laifa sampai ke toilet, terus aku ngajak teman-teman aku buat nolak Laifa. Kamu bertindak dan melakukan hal seperti itu pasti punya tujuan dan maksud tertentu kan? Iya. Pantas saja kamu tadi emosi seperti itu. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih mainstream lagi. Iya, untung sih cuma nolak 7.000. Bisa aja kan aku lagi Laifa di depan banyak orang. Good job nak, kamu masih bisa bersabar, kemudian menahan diri. Nah coba ingat-ingat kejadian tadi, terus tindakan yang kamu lakukan memaksa orang lain ya, memaksa meminta uang pada orang lain, apakah itu sesuai dengan hati nurani kamu atau keyakinan sekolah
atau tidak? Enggak sih Bu, sebenarnya saya bisa lagi baik-baik kalau Ivanya. Cuman tadi tuh saya udah gak bisa nahan emosi saya. Udah bener-bener kesel banget Bu. Kamu yakin yang tadi kamu katakan itu benar atau bagaimana menurut kamu? Enggak sih, harusnya tuh bisa lebih baik. Baiknya, nggak perlu maaf juga sebenarnya. Ibu setuju, tapi ada satu hal yang harus kita sepakati bersama kalau seandainya kita sedang emosi ya. Nah kira-kira setelah ini langkah apa yang akan kamu lakukan? Kamu berniat untuk memperbaiki masalah ini atau menyelesaikannya dengan yang dipakai itu siapa tadi? Oh Laisa. Saya akan meminta maaf, terus saya akan berbicara dengan baik perihal uang yang dia pinjam ke saya. Oke, good job Nak. Sekarang kalau seandainya hal tersebut sudah kamu lakukan, bagaimana perasaan kamu? Lebih tenang sih Bu, terus jadi nggak ada musuh, terus lebih damai juga. Oke, Ibu turut bangga dan senang dengan jawaban dari Iva. Kalau begitu, kapan mau diselesaikan atau perlu bantuan Ibu? Kayaknya enggak sih Bu, saya akan coba menyelesaikan hal ini sendiri. Oke, kejap Nak. Pendapat saya terhadap guru sebagai manajer adalah saya merasa lebih dirangkul, dipahami dalam menyelesaikan masalah tanpa dilihat baik buruknya tindakan tersebut. Menurut saya peran Bu Yulfi itu sangat membantu dan tidak menghakimi kami sebagai murid yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan sangat membuat kami merasa nyaman atas kesalahan yang telah kami perbuat. Gitu barangkali Ibu. Bapak Ibu, demikian diseminasi tentang budaya positif di SMA Negeri 2 Bandung ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Ibu Siska, Ibu Fatma, Pak Asep, kemudian teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada pertanyaan sebelum diakhiri Bu? Bu Fatma, kemudian Bu Siska atau Pak Asep? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri cukup sekian. Bu Marwa, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Atau cukup saja? Saya Bu, Oh ya baik, mau Bu Siska. bertanya. Mangga. Ya sebelumnya terima kasih banyak Bu atas sharing materinya. Ini benar-benar menarik dan mungkin sangat bermanfaat gitu bagi kami. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan tadi itu restitusi itu berhubungan dengan yang saya tangkap itu lebih ke bagaimana membuat kesepakatan ke siswa gitu. Jadi ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan, kita itu tidak langsung menjudge gitu, tapi kita harus tahu apa penyebabnya gitu dan bertindak sebagai pemantau. Nah, Bu, saya ingin menanyakan gimana kalau hal itu ada kemungkinan nggak hal itu tuh malah membuat siswa jadi seenaknya gitu. Jadi karena dia itu diberi kebebasan gitu, ada kemungkinan nggak mereka tuh malah justru jadi seenaknya dan apalagi bersikap ke orang lain itu. Nah, atau adakah batasan-batasan tertentu gitu dalam menyikapi atau dalam melaksanakan segitiga restitusi ya? Ya betul, tadi kan memberi kebebasan, tapi ada batasnya tidak gitu. Itu mungkin Bu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Bu Siska. Sejauh yang saya pahami, untuk mengimplementasikan segitiga restitusi itu satu yang kita yakini sebenarnya ini segitiga itu kan bentuknya kan pertama kan ada langkah-langkah ya 1, 2, 3 itu. Jadi yang pertama harus kita pahami itu tidak harus semuanya dilaksanakan. Jadi tergantung pada berat ringannya masalah yang masalah yang dihadapi oleh kita atau siswa. Kemudian juga segitiga restitusi itu juga tidak semua segitiga restitusi ini tidak bisa
diterapkan pada semua kasus. Jadi tergantung pada kasus yang kita temukan gitu. Berat ringannya ya kita sendiri bisa menilai gitu. Kalau kan kita sudah paham misalnya tuh kondisi siswa. Kalau sepertinya siswa ini, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita melakukan segitiga restitusi itu atau posisi kita sebagai manajer itu butuh proses, kemudian butuh kejelian kita untuk memilah ini kira-kira cocok nggak gitu, kemudian cocok nggak untuk kasus ini, kasusnya berat atau tidak, kemudian tipikal anaknya, kemudian latar belakang siswanya. Jadi banyak hal yang kalau menurut saya itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan posisi kontrol kita, di mana cocoknya gitu. Tapi kalau misalnya anaknya memang benar-benar kriminal, pokoknya udah nggak bisa di apa gitu ya lakukan misalnya itu dengan mungkin 5-5-nya kita lakukan gitu. Dan akhirnya yang terakhir gitu ya kita sentuh hatinya gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Yang terefektif, jadi tidak selalu harus misalnya tuh awalnya begitu, kayak kita harus lihat karakter siswa, dikerasin dulu, kemudian kita ajak sebagai posisinya sebagai teman, kemudian terakhir kita beri kebebasan. Begitu barangkali Bu Siska yang bisa saya sampaikan. Baik Bu, jadi kiranya juga harus jeli ya Bu melihat dan itu teh butuh ini sih apa sih, butuh banyak belajar, dan belajar kita sebagai guru teh ya sepanjang hayat. Usia saya sekarang juga ini udah 50 tuh ya semakin tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah usia, sambil apa sih menurut saya mah jadi apa sih berasa semakin apa sih banyak kekurangan betapa diri ini nothing gitu. Jadi kalau misalnya guru nggak stuck belajar, apalagi masalah karakter, kemudian perkembangan baik pedagogik maupun keilmuan, pokoknya mah ya tinggalin lah gitu. Tinggalin tuh jadi maksudnya tuh diri kita sendiri tuh rasanya tuh ini guru atau bukan ya? Kono kieu itu bisa dilakukan gitu. Jadi harusnya mah kan kita tuh tahu gitu. Harusnya mah kita tuh bangga dengan posisi diri kita sebagai guru gitu. Kita bisa membantu anak gitu. Kalau misalnya kita teh ini mentok gitu, nggak bisa melakukan sesuatu yang berharga untuk anak atau untuk diri kita sendiri, rasanya kita menjadi guru yang gagal gitu. Seperti itu. Jadi ya memang saya mengikuti ini kegiatan guru penggerak seperti yang pernah Ibu sampaikan kemarin juga. Saya butuh kalau misalnya ada orang yang anak muda yang ini yang sedang belajar gitu ya, yang seperti ini PPG, kemudian ini banyak-banyak rekan-rekan muda yang hadir di sini di ruangan juga. Nah itu teh saya posisinya juga ini menimba gitu. Jadi kalau ini kan semakin tambah umur, semakin rentang usia saya dengan siswa itu kan semakin jauh. Jadi mungkin pendekatannya juga saya harus banyak belajar dari anak-anak muda. Kenapa sih mereka bisa dekat dengan seperti teman, kemudian mereka juga mengidolakan. Berarti ada yang kurang dari diri saya dan saya harus banyak belajar. Begitu Bu Siska. Ya baik, terima kasih. Sama-sama. Karena waktu dan apa sih kesempatan yang terbatas ini udah mau hampir 2 jam ya. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang diluangkan oleh teman-teman guru yang hadir di sini di room maupun yang di ruangan. Saya ucapkan terima kasih Bu Siska yang hadir di room, Bu Fatma, Pak Asep, Bu Julfa, kemudian di sini ada Bu Aneng, kemudian pada silent semua Bu Seli, kemudian ada Pak Ade. Terima kasih atas atensinya. Semoga jerih payah, kemudian amal soleh yang dikumpulkan bersama hari ini dilipat gandakan oleh Allah dan diberikan keberkahan ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Hatur nuhun. Terima kasih Bu.